Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Bapa, Tuhan langit dan bumi, kerajaan-Mu Kau wahyukan kepada orang kecil dan rendah hati. Berilah kami hati yang terbuka bagi kehadiran dan kekayaan-Mu yang terpantul dalam kitab suci, dalam alam semesta, dan dalam hidup kami. Inilah permohonan kami demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Sekali peristiwa, sejumlah besar orang mengikuti Yesus. Karena mereka tidak mempunyai makanan, Yesus memanggil murid-muridnya dan berkata, "Hatiku tergerak oleh belas kasihan kepada orang banyak ini. Sudah 3 hari mereka mengikuti aku, dan mereka tidak mempunyai makanan. Dan jika mereka kusuruh pulang ke rumahnya dengan lapar, mereka akan rebah di jalan. Sebab ada yang datang dari jauh." Murid-muridnya menjawab, "Bagaimana di tempat yang sunyi ini orang dapat memberi mereka roti sampai kenyang?" Yesus bertanya kepada mereka, "Berapa roti ada padamu?" Jawab mereka, 7. Lalu ia menyuruh orang banyak itu duduk di tanah. Sesudah itu, ia mengambil ke-7 roti itu, mengucap syukur, memecah-mecahkannya, dan memberikannya kepada murid-muridnya untuk dibagi-bagikan. Dan mereka memberikannya kepada orang banyak. Mereka juga mempunyai beberapa ikan. Dan sesudah mengucap berkat atasnya, ia menyuruh supaya ikan itu juga dibagi-bagikan. Dan mereka makan sampai kenyang. Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti yang sisa, sebanyak 7 bakul. Mereka itu ada kira-kira 4.000 orang. Lalu Yesus menyuruh mereka pulang. Ia segera naik ke perahu dengan murid-muridnya dan bertolak ke daerah Dalmanuta. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudariku yang terkasih, Yesus memberi banyak perhatian kepada orang-orang yang dianggap rendah oleh para Farisi dan ahli Taurat. Selama 3 hari, mereka terus mengikuti Yesus. Mereka mendengarkan pengajarannya dan menyaksikan perbuatannya yang ajaib. Yesus melihat kesungguhan mereka dan berbelas kasihan. Ia ingin memberikan kebutuhan jasmani yang mereka butuhkan saat itu. Ketika Yesus meminta kepada para muridnya untuk menyediakan makanan, mereka malahan berdebat dengan Yesus tentang keterbatasan tempat dan kemampuan mereka. Yesus mengingatkan apa yang mereka miliki saat itu, yaitu 7 roti dan beberapa ikan. Yesus tahu mereka memilikinya, tetapi enggan untuk berbagi kepada orang lain yang membutuhkannya. Saudara-saudariku yang dicintai Tuhan, hati merupakan pusat hidup setiap manusia. Dari hati kitalah segala gerakan dimulai. Mata melihat sesuatu, namun bila hati belum menggerakkan, diri kita enggan untuk bergerak. Sebaliknya, waktu fisik kita lemah, lesu dan lelah, namun semangat dari hati kita membara dan berkobar-kobar, kekuatan akan berlipat ganda. Hati Yesus tergerak oleh belas kasihan kepada orang-orang yang mengikutinya
selama 3 hari sampai tidak mempunyai makanan. Melalui kutipan hari ini, Yesus mengajak kita untuk tidak cuci tangan atau tidak mau tahu terhadap kebutuhan orang lain. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita diajak peduli terhadap kesulitan, kebutuhan, dan penderitaan orang lain. Penggandaan roti yang dilakukan oleh Yesus terjadi karena iman dan ucapan syukur serta kerelaan untuk berbagi. Dalam situasi kekurangan makanan untuk kira-kira 4.000 orang, Yesus mengucap syukur. Bersyukur adalah ungkapan orang beriman dan berpengharapan. Bersyukur adalah ungkapan orang yang dapat mengucapkan terima kasih. Bersyukur adalah ungkapan orang yang terbuka dan mau berbagi. Dengan demikian, orang yang bersyukur adalah orang yang mau memberi perhatian dan rela berbagi dengan orang lain. Maka jangan heran bila orang-orang yang dapat bersyukur akan mendapat anugerah berlimpah. Mereka menerima bukan hanya untuk dirinya sendiri, tetapi menyadari bahwa ia menjadi penyalur rahmat Allah. Ia mau berbagi dengan yang lain, terlebih yang membutuhkannya. Saudara-saudariku yang dicintai Tuhan, supaya arah dan pikiran dan iman kita tidak mudah dibelokkan oleh tujuan-tujuan tertentu yang menguntungkan sepihak. Kita perlu memupuk jalinan relasi yang erat satu sama lain. Kita perlu mendukung dalam iman dan mengucap syukur bersama agar semakin berbuah dan dapat saling berbagi. Kerjasama dengan mereka yang berkehendak baik akan semakin memampukan dan meluaskan perhatian kita pada orang-orang yang membutuhkan bantuan. Maka diharapkan apa yang kita buat juga mampu menggerakkan orang lain untuk selalu bersyukur. Selamat bermenung. Tuhan memberkati kita. Tuhan Yesus, syukur kami haturkan karena belas kasihan-Mu senantiasa meliputi hidup kami. Ajarilah kami untuk semakin mampu hidup dalam semangat kasih-Mu dan berbagi pada sesama yang membutuhkan pertolongan kami. Berkenanlah mendengarkan dan mengabulkan doa kami ini, ya Tuhan dan Penyelamat sejati, kini dan untuk selama-lamanya. Amin. Kami berdiri di hadapan-Mu, ya Roh Kudus. Pada saat kami berkumpul di dalam nama-Mu, bersama-Mu sendiri yang membimbing kami, membuat diri-Mu nyaman berdiam di hati kami. Ajarilah kami jalan yang harus kami tempuh dan bagaimana kami harus mengikuti jalan itu. Kami lemah dan berdosa. Jangan biarkan kami mendukung kekacauan. Jangan biarkan kebodohan menuntun kami ke jalan yang salah. Jangan pula keberpihakan mempengaruhi tindakan-tindakan kami. Kiranya kami menemukan di dalam Engkau kesatuan kami, agar kami boleh berjalan bersama
menuju kehidupan abadi, dan tidak menyimpang dari jalan kebenaran dan apa yang benar. Semua ini kami mohon kepadamu yang berkarya di setiap tempat dan waktu, dalam persekutuan dengan Bapa dan Putra, untuk selama-lamanya. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam percobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih sudah menyaksikan renungan hari ini. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan tombol loncengnya agar Anda yang pertama mendapatkan notifikasi updatean renungan harian dari Komsos Keuskupan Padang. Dan bagikan ke sosial media agar saudara-saudara kita dapat mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan.